tengah-tengah kita sudah ada sahabat perempuan yang kedua, namanya Mbak Aci, yang bercerita bahwa mempunyai trauma untuk bisa mempunyai hubungan yang baik dengan laki-laki karena waktu masih balita ditinggal pergi sama ayah kandung. Iya. Gimana coba ceritanya? Jadi saya dapat cerita aja sih dari ibu saya. Katanya dulu pas saya umur 3 tahun itu saya ditinggal sama ayah saya. Dia ninggalin gitu aja, nggak tahu kemana. Izinnya pulang kampung, tapi nggak balik-balik lagi. Terus nggak bisa dihubungin? Kita udah berusaha nyari, sering banget kita pulang Jakarta Cianjur, tapi saudara keluarga bapak nggak ada juga yang bisa dihubungi? Nggak bisa. Kita di sana ketemu sama keluarganya di Cianjur, tapi dia nggak ada. Oh gitu. Terus dan sejak itu gimana dia atau gimana? Udah capek kali ya ibu saya nyari terus, udah berapa tahun juga nyariin nggak ketemu. Akhirnya dia mutusin untuk nikah lagi sama bapak tiri saya yang sekarang. Terus apa yang terjadi? Lebih baikkah kehidupannya punya sosok ayah? Sebenarnya sih lebih baik, jadi ibu tuh nggak usah capek-capek kerja gitu kan, karena ada bapak. Tapi gimana ya, bapak tiri kayak gitu, kirain saya dia baik karena awalnya emang baik, tapi ternyata pas sudah jadi bapak sama aja kayak bapak-bapak tiri yang lain. Kayak gimana tuh? Gimana ya, kurang ajar sama cewek, kan dia nggak punya anak perempuan dari itu. Jadi karena saya itu dulu baru mau remaja, umur kelas 2 SD lah, itu dia kurang ajar gitu, suka gitu lah. Secara ini apa? Iya, jadi tuh dia suka peluk-peluk gitu, padahal gimana gitu. Tuh langsung jijik ya? Iya. Gitu. Baik, kemudian apa yang terjadi sampai kamu kok dapat trauma sama laki-laki tuh hanya gara-gara itu aja atau? Enggak sih, saya tuh udah pacaran sama pacar saya dulu, saya diselingkuhin sama sahabat saya sendiri. Padahal itu sahabat yang paling dekat sama saya. Kita dari kecil banget kita bareng sampai gede, kita bareng sekolah bareng dari TK sampai SMP, kita bareng lulus bareng. Tapi malah nikung dari belakang. Itu. Jadi sahabat kamu sendiri ngambil pacar kamu, dan pacar kamu juga memilih sahabat kamu itu. Iya. Sakit hati. Bukan sakit-sakit lagi. Sebel banget ya. Jadi udah 3 nih. Ayah kandung pergi, ayah tiri ngegodain terus, kurang ajar, dan pacar kamu selingkuh sama sahabat sendiri, bikin sakit hati. Terus kamu setelah itu sempat mencoba untuk memulai hubungan baru lagi nggak? Sempat, cuma gitu cowoknya itu apa ya, cuma mau enaknya doang gitu, kayak maunya cuma seksnya doang gitu loh Bu. Dia kayak cintanya itu nggak ada, jadi cuma buat itu aja gitu. Kamu ketemu di mana sih sama pacar-pacar? Saya itu dikenalin pertamanya sama sepupu-sepupu saya, dikenalin katanya baik gitu, tapi ternyata malah kayak gitu. Terus sekarang kamu kan kirim email ya ke CHP kan, ingin cerita gitu ya. Iya. Apa yang diinginkan sama kamu sebenarnya? Enggak sih, saya nggak kepengen apa-apa, cuma kepengen curhat aja. Gimana ya, kesel aja di hati gitu. Dari dulu saya pengen ngomong sama emak kenapa kayak gini gitu, tapi nggak bisa gitu. Iya, ini bisa dibayangin ya, kan Aci sekarang usianya masih 19 tahun, masih muda sekali. Ditinggal ayah kandung, ayah tirinya tidak memberikan figur ayah yang baik ya, yang laki-laki yang baik. Kira udah cinta, udah punya pacar, pacarnya menyakiti. Ada lagi pria tapi dianya bukan suatu sebagai hubungan yang kasih sayang ya Mbak Vera, tapi hanya memanfaatkan hal tersebut. Gimana nih Mbak Vera? Berat ya, kalau anak perempuannya secantik ini. Cantik loh. Dan menarik gitu ya. Jadi kalau tadi dibuka topengnya, seandainya pemirsa tahu orangnya cantik, giginya rapi ya, semuanya deh. Jadi memang di usia 19 tahun adalah periode ini Mbak Maudie. Anak-anak paham betul tentang dunia dari kacamata yang lebih objektif, memahami diri dan dunianya, sebetulnya begitu. Sayangnya ketika dunianya ini selalu dilanda trauma, kita urutin ya, trauma yang paling akhir. Punya pacar, pacarnya justru jatuh cinta sama sahabat sendiri yang dari kecil loh sahabatnya, seolah-olah sahabat nelikung dari belakang. Bukan nelikung, gini loh, ketika Anda bersahabat dengan seorang perempuan,
Artinya Anda punya karakter, kepribadian yang serupa dan mirip. Itu sebab Anda berpotensi untuk naksir laki-laki yang sama. Jadi jangan sedih semua sahabat perempuan dimanapun berada, terutama yang ABG-ABG gitu loh ya. Kalau Anda punya sahabat perempuan yang kekal hubungan persahabatannya, jangan sedih kalau nanti Anda naksirnya laki-laki yang sama. Karena berpotensi memang dengan karakter kepribadian yang mirip tadi. Jadi bukan sahabatnya nelikung, jangan-jangan sahabat Anda pun sekarang merana sebetulnya perasaannya. Enggak. Ya, kita nggak tahu memang karena kita nggak pernah tahu. Bukan cuma Anda yang merana, sahabat Anda pun pastinya merana, namun kan nggak pernah terbuka tentang ini. Kenapa nggak mencoba kembali berhubungan dengan sahabat Anda? Saya berhubungan baik soalnya pas abis itu dia minta maaf sama saya. Nah, itu maksud saya. Dia yang nangis-nangis sendiri, padahal mah kata saya ya udah nggak apa-apa, jagain aja gitu. Itu dia merana. Yang kedua, Bapak Tiri. Ya, Bapak Tiri ini punya anak perempuan nggak sih sebetulnya? Nggak pernah. Nggak pernah punya anak, tiba-tiba punya anak perempuan, cantik, kece. Antara fatherhood, jadi perasaan kebapaan, dengan perasaan sayang laki-laki ke perempuan, dia sendiri pun jangan-jangan dalam konflik gitu loh. Makanya sering banget meluk, tapi meluknya bingung nih, meluk sayang, cinta ke anak atau perempuan ke laki-laki ke perempuan gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayah kandung Anda. Ketika ayah kandung Anda pergi, Nak, ya, tanpa alasan, hubungan dia dengan ibu Anda kemudian dia tinggalkan begitu saja, dia pasti punya alasan tersendiri, ya, yang kita nggak pernah tahu apa, bahkan dia aja nggak mampu menjelaskan, maafkan gitu loh. Itu Mbak Maudi. Iya, kita juga belum tahu ya alasan-alasan apa, tapi tentunya sangat kuat ya. Ini di luar juga kalau misalnya ternyata dia diculik atau apa di luar kekuasaan dia gitu misalnya ya, saya juga nggak tahu. Mbak Oki gimana nih, ada masukan nggak? Iya, ada beberapa masukan yang saya pikir agak panjang Mbak Modi, jadi mungkin nanti aja kali daripada khawatir ini. Nanti ya, kita akan dengarkan Mbak Oki setelah pesan-pesan berikut dan tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan.